Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonaidan Adib. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja saya dengan judul karya tulis ilmiah. Untuk pertama ada pembahasan pengertian karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Penulisan karya ilmiah dilakukan secara runtut dan sistematis. Karya ilmiah yang tidak mampu memberikan manfaat baik secara teoristis maupun secara praktis tidak bisa dikategorikan menjadi karya ilmiah yang baik. Selanjutnya ada konsep dasar karya ilmiah. Untuk karya ilmiah tersendiri memiliki konsep dasar, diantaranya satu, menggunakan bahasa tulis sebagai media. Kedua, membahas konsep ilmu pengetahuan. Ketiga, disusun secara sistematis. Keempat, dituangkan dengan menggunakan bahasa yang benar. Selanjutnya ada ciri-ciri karya ilmiah. Satu, objektif. Nah, dimaksud objektif di sini artinya memiliki objek dan memberikan penilaian secara objektif terhadap objek tersebut. Yang kedua ada faktual, mempunyai arti dibuat berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang ketiga bermetode, artinya disusun berdasarkan metode ilmiah tertentu. Yang terakhir atau yang keempat ada cermat dan jujur, artinya mengangkat hal atau sesuatu yang sebenar-benarnya. Tujuan daripada penulisan karya ilmiah itu sendiri yaitu memecahkan masalah tertentu, menambahkan pengetahuan, ilmu, dan konsep pengetahuan tentang satu pokok masalah tertentu, serta membina kemampuan menulis ilmiah dan berpikir ilmiah bagi penulisnya. Sedangkan fungsi dari karya ilmiah diantaranya satu, fungsi pendidikan. Yang kedua ada fungsi penelitian sebagai sarana untuk menerapkan prosedur ilmiah dalam usaha mengembangkan ilmu pengetahuan. Itu yang dimaksud dari fungsi penelitian, teman-teman. Yang ketiga ada fungsi pengembangan atau bisa disebut dengan alat pengembangan ilmu, tambahan bahan pustaka. Jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama ada makalah. Tentunya sebagai mahasiswa kita tidak asing lagi dengan yang namanya makalah. Di mana makalah merupakan karya ilmiah yang berisi ide-ide berdasarkan pada studi pustaka atau kajian lapangan. Sebagai syarat penyelesaian tugas pada salah satu mata kuliah. Untuk yang kedua ada laporan penelitian. Nah, di laporan penelitian itu memiliki pengertian seperti ini, teman-teman. Laporan penelitian itu merupakan karya ilmiah yang biasanya disusun dengan tujuan untuk menyajikan atau melaporkan kegiatan penelitian yang telah dilaksanakan. Yang ketiga ada skripsi. Nah, kita sebagai mahasiswa sarjana 1 itu pasti akan berkelibatan dengan yang namanya skripsi. Apa itu skripsi? Skripsi merupakan karya tulis ilmiah resmi yang membahas permasalahan dalam bidang tertentu. Nah, di sini jelas tertera syaratnya. Syarat skripsi adalah S1. Kemudian ada tesis.
Nah, tesis itu adalah karya tulis ilmiah resmi berfokus pada pengujian teori yang telah ada dalam satu disiplin ilmu tertentu. Untuk syarat tesis tersendiri ialah S2. Nah, kemudian nih teman-teman ada disertasi. Mungkin masih asing di telinga kita. Apa itu sih disertasi? Disertasi merupakan karya ilmiah yang memiliki karakteristik itu diantaranya A. Berfokus pada penemuan sesuatu yang baru dalam disiplin ilmu tertentu. Kemudian berfokus pada pengembangan prinsip-prinsip teori yang telah ada. Dan terakhir, berisi pengembangan model-model baru yang diuji di lapangan. Nah, untuk disertasi sendiri, ini syaratnya S3 nih teman-teman. Itu yang itu apa profesor, terus dan sebagainya. Kemudian langkah-langkah penulisan karya tulis ilmiah. Langkah penulisan 1, membuat kerangka. Apa sih membuat kerangka? Membuat kerangka itu diantaranya kita harus merumuskan topik yang jelas. Terus inventarisasi topik-topik di bawah atau bawahan. Bisa dapat katakan tulis semua yang ada dalam pikiran Anda. Terus evaluasi semua topik yang telah tercatat pada langkah kedua. Langkah kedua ya tadi, menuliskan apa yang ada dalam pikiran kita. Kemudian langkah berikutnya, ulangi langkah kedua dan ketiga, dikerjakan berulang-ulang untuk menyusun topik yang lebih rendah tingkatannya. Terus ada menentukan sebuah pola susunan yang paling cocok untuk mengurutkan semua perincian. Yang kedua dari langkah penulisan ada pengumpulan data. Nah, pengumpulan data di sini pertama ada studi pustaka atau membaca berbagai buku. Ini yang dimaksud di sini membaca berbagai buku sebagai sumber atau relasi kita untuk membuat atau menulis karya ilmiah, begitu teman-teman. Yang kedua ada melakukan penelitian yang dipersiapkan secara sistematis. Kemudian ada melakukan wawancara dengan narasumber yang layak. Selanjutnya observasi atau menyebarkan angket. Yang ketiga ada analisis data. Untuk dianalisis data ini mempunyai 2 teknik, teman-teman. Pertama itu yaitu teknik kuantitatif. Teknik kuantitatif di sini dapat dilakukan dengan menggunakan teknik uji statistik. Kemudian yang kedua ada teknik kualitatif yang dapat dilakukan dengan cara pertama identifikasi data, klasifikasi data, analisis data, interpretasi data, dan pembuatan kesimpulan. Yang keempat, langkah penulisannya yaitu menyusun draft laporan. Kerangka tulisan yang dibuat sebelumnya pada tahap ini mulai dikembangkan. Pengembangan ini dilakukan dengan menyajikan hasil studi pustaka, hasil pengumpulan data, hasil analisis data, dan kesimpulan yang diperoleh. Yang kelima, ada perbaikan dan pengeditan. Karya tulis ilmiah yang telah dibuat sebaiknya diedit dan direvisi untuk memperbaiki isi tulisan. Tentunya kita semua, bahkan saya dan teman-teman juga ingin memiliki hasil karya ilmiah yang sangat sempurna. Maka dari itu kita harus melakukan edit karya tulis ilmiah agar menjadi yang lebih wah. Yang keenam ada laporan. Pada tahap laporan ini, karya tulis ilmiah yang telah disusun harus mampu dilaporkan sekaligus dipertanggungjawabkan apa itu isi dari karya ilmiah. Kemudian bab 3 ada bahasa-bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah. 1 ada bahasa baku. Kedua, denotatif.
ketiga kohesif, keempat koheren, kelima ada konsisten, dan 6 ada logis, ketujuh ada efektif, dan 8 ada kuantitatif. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu apa pengertian dari yang pertama, yaitu bahasa baku. Dalam ragam tulis menggunakan ejaan yang baku. Maksudnya karya tulis ilmiah harus dituliskan dengan bahasa yang baku, yakni dengan EYD, dan dalam ragam lisan menggunakan kalimat yang baku atau sudah dibakukan. Yang kedua tadi ada denotatif. Denotatif, kata-kata dan istilah yang digunakan haruslah bermakna lugas, bukan konotatif dan tidak bermakna ganda. Yang ketiga ada kohesif. Agar terciptanya karya ilmiah yang memiliki hubungan gramatik antara unsur-unsur di dalam kalimat maupun dalam alinea, dan juga hubungan antara alinea satu yang dengan alinea yang lain bersifat padu, maka digunakan alat penghubung seperti kata penunjuk dan kata penghubung. Yang keempat ada koheren. Ya, tadi saya sudah menyebutkan koheren itu adalah unsur pembentuk kalimat atau alinea yang mendukung satu makna atau ide pokok. Kemudian konsisten. Nah, di konsisten pastinya teman-teman tidak asing lagi dengan apa kalimat konsisten itu. Contohnya konsisten dalam waktu, konsisten dalam segala hal, misalnya dengan dalam penggunaan istilah, singkatan, tanda-tanda, dan juga penggunaan kata ganti diri. Itu harus kita perhatikan secara terperinci, teman-teman. Begitu. Kemudian yang keenam ada logis. Logis ini adalah ide atau pesan yang disampaikan melalui bahasa Indonesia yang beragam ilmiah, atau katakanlah bahasa yang dapat diterima oleh akal. Yang ketujuh ada efektif. Efektif atau biasa yang bisa kita dengar yaitu efektivitas. Nah, efektivitas adalah ide-ide yang diungkapkan sesuai dengan ide yang dimaksudkan baik oleh penutur atau oleh penulis. Bisa juga oleh penyimak ataupun oleh pembaca. Nah, kalimatnya itu harus efektif. Dalam kata lain, bisa dimengerti oleh penyimak atau pembaca. Gitu, teman-teman. Yang kedelapan ada kuantitatif. Keterangan yang dikemukakan pada kalimat dapat diukur secara pasti. Nah, keterangan yang dikemukakan pada kalimat sini dimaksud biasanya di karya ilmiah itu kan ada footnote begitu atau apalah itu. Nah, itu keterangannya harus pasti, teman-teman. Harus jelas begitu kiranya. Nah, cukup sekian apa yang bisa saya presentasikan pada pagi hari ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT dan selalu diberi kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.